Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analitis Metode Deteksi COVID-19. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kelompok kami, Zahra Weni Sanjaya, Claudia Putri Rudollah, Fahrul Rizal Isyafa, dan Novi Junior. Untuk pemateri 1, waktu dan tempat kami persilakan untuk memaparkan materinya. COVID-19 atau biasa yang kita kenal dengan COVID-19 itu penyakit COVID-19 disebabkan oleh adanya infeksi virus pernapasan yang sangat menular. Hal ini pertama kali dilaporkan di daerah Wuhan, negara Cina. Pakar kesehatan telah melakukan penekanan terhadap pengujian semua individu yang terkena kontak virus untuk mengurangi adanya penyebaran virus ini. Hanya beberapa metode diagnostik yang digunakan dalam deteksi virus corona, meliputi uji klinis, penelitian, dan kesehatan masyarakat. Tes secara langsung menggunakan RNA virus dan mengukur antibodi virus terhadap inang yang sudah terinfeksi. Uji diagnostik memiliki sensitivitas dengan akurasi yang cukup cepat secara klinis. Diagnosis dari metode SARS-CoV-2 baru diterbitkan dengan membandingkan efisiensi, sensitivitas, spesifisitas, serta mengevaluasi dalam penggunaannya. Next. Metode deteksi COVID-19 atau COVID-19, yaitu tes PCR yang dikembangkan oleh Institut Pasteur yang diklaim tidak bereaksi silang dengan virus pernafasan seperti influenza, H1N1, enterovirus, adenovirus, coronavirus, dan MERS-CoV. Ini menunjukkan 100% spesifisitas. Amplifikasi asam nukleat menggunakan reverse transcription polymerase chain reaction atau disingkat RT-PCR adalah metode yang paling banyak digunakan untuk diagnosis langsung virus SARS-CoV. Immunoassay digunakan untuk mengukur antibodi terhadap SARS-CoV-2. Metode yang muncul menggunakan CRISPR atau berkelompok secara teratur dan untuk memperkirakan sensitivitas diagnostik secara akurat diperlukan generalisasi yang jelas mengenai kualitas spesimen melalui penelitian yang ketat dan ukuran sampel yang besar. Next. Koleksi sampel. Untuk koleksi sampel ada dua jenis spesimen sampel yang digunakan untuk diagnosis COVID-19. Spesimen pertama itu spesimen pernafasan yang digunakan untuk deteksi langsung virus dan sampel, dan yang kedua ada spesimen atau sampel serum yang digunakan untuk identifikasi antibodi virus. Sampel virus harus diproses dan diuji sesegera mungkin. Jika pengujian langsung tidak memungkinkan, maka sampel dapat disimpan hingga 72 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Namun, untuk penyimpanan lebih dari 72 jam, spesimen harus dibekukan pada suhu minus 70 derajat Celcius sesegera mungkin setelah pengumpulan. Ini dianjurkan untuk menghindari pembekuan sampel yang secara berulang dan pencairan sampel. Next. Langsung saja untuk tes RT-PCR untuk virus. Deteksi molekuler melibatkan analisis asam nukleat yang ada di dalam sampel untuk mengidentifikasi adanya virus. Metode deteksi laboratorium yang paling umum digunakan diagnosis klinis COVID-19 adalah real-time reverse transcriptase atau polymerase chain reaction, PCR. Teknik yang sama telah digunakan dalam diagnosis dan surveillance berbagai virus lainnya termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Tes RT-PCR ini membutuhkan waktu kurang dari 1 jam, hingga beberapa menit kemudian memberikan hasil tertentu pada versi PCR. Uji RT-PCR ini dapat dilakukan dengan penambahan 1 atau 2 langkah, pendekatan 1 langkah lebih cepat di mana RT dan DNA polimerase digabungkan bersama untuk melakukan reaksi pada masing-masing tabung untuk mendeteksi adanya SARS-CoV-2. Kontrol negatif digunakan untuk memeriksa kontaminasi silang, sampel, dan kontrol positif digunakan untuk menilai adanya integritas reagen, primer, dan probe.
Tes POC untuk gen SARS-CoV-2. Metode point of care POC ini tidak terlalu rumit. Pemberian hasilnya beberapa menit. Dalam sistem ini mampu mendeteksi adanya gen yang mengkode SARS-CoV-2 dalam sampel pernafasan. Tes POC menggunakan RT-PCR atau amplification lab untuk metodologi amplifikasi nukleat isotermal. Metode POC ini telah diusulkan sebagai tes molekuler yang cepat dan sangat sensitif, digunakan di rumah, di klinik, dan di tempat individu yang terlatih dengan instrumentasinya. SARS-CoV-2 itu merupakan platform multiplex asam nukleat, otomatis, kualitatif, dan sistem sampel ini muncul untuk mengotomatiskan ekstraksi amplifikasi deteksi di dalam sekali pakai. Keterbatasan sendiri untuk metodenya, tes RT-PCR konvensional ini memiliki fasilitas yang dibutuhkan termasuk mesin PCR yang terlalu mahal. Ketika transportasi ke laboratorium yang kompeten disertakan waktu penyelesaian yang diukur di hari itu juga. Persiapan sampel dan prosedur pengujian membutuhkan tenaga kerja yang terlatih. Kekurangan ini membatasi penggunaan teknologi yang lebih luas selama pandemi virus. Selain itu, permintaan yang tinggi selama pandemi ciptakan kekurangan adanya alat swab, perlindungan diri, reagen PCR, dan peralatan seperti termokilat lemari biosafety level 2 juga semakin menunda diagnosis. Karena pengujian RT-PCR memperkuat adanya lokus target tertentu yang melaporkan hasil jika lokus target tertentu tidak ada di dalam sampel atau yang disebut hasilnya negatif. Alat diagnostik molekuler tambahan muncul untuk SARS-CoV-2. Sekuensi seluruh genom SARS-CoV-2 berpotensi mengatasi keterbatasan RT-PCR. Urutan genom dapat mendeteksi fragmen bahkan ketika genom lengkap tidak ada dalam sampel, khususnya genom SARS-CoV-2 bebas dari pengulangan, sehingga rentan terhadap karakterisasi lengkap menggunakan pembacaan urutan pendek. Sebuah metode baru berdasarkan sekuensi Sanger dikembangkan oleh kelompok Slender-Brown yang menargetkan protein SARS-CoV-2. Metode ini menggunakan DNA spike-in COVID-19 sebagai kontrol internal yang menyediakan kuantifikasi mRNA virus. Teknologi berbasis CRISPR, uji aliran literal berbasis CRISPR yang cepat kurang lebih 45 menit, mudah diterapkan dan akurat dalam mendeteksi SARS-CoV. Immunoassay salah satu metode bioanalitik yang banyak digunakan dalam mendeteksi, mengukur analitik, menurunkan antigen antibodi dalam biosensor virus. Sebagian besar immunoassay yang digunakan menguji individu untuk paparan COVID-19 mendeteksi antibodi spesifik IgG dan IgM dalam serum yang bereaksi. Enzim liquid immunosorbent assay atau ELISA dan lateral flow immunoassay atau LVIA adalah teknik yang paling banyak dipraktikkan untuk mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV. Sensitivitas immunoassay untuk keberadaan antibodi dalam sampel manusia memungkinkan bergantung pada liter virus dan waktu sampel dikumpulkan setelah infeksi virus. Faktor tersebut mempengaruhi konsentrasi antibodi yang bersirkulasi. Next. Keterbatasan metode immunoassay. Immunoassay tidak sespesifik tes yang mengenali urutan RNA dalam virus. Di masa lalu, molekul seperti interferon, faktor reumatoid, dan IgM non-spesifik telah terbukti menyebabkan masalah dalam immunoassay dan tingkat gangguan potensial tersebut dapat sangat bervariasi pada pasien COVID-19. Immunoassay untuk mendeteksi respons antibodi terhadap virus dapat menghasilkan hasil negatif palsu selama tahap awal infeksi. Sensitivitasnya mungkin rendah ketika diuji pada populasi lokal dengan individu tanpa gejala atau gejala ringan yang mungkin hanya menghasilkan titer antibodi rendah. Dalam beberapa kasus, immunoassay berbasis protein tidak dapat membedakan pasien SARS dari individu yang sehat. Jadi, diagnostik serum itu kompleks, membutuhkan lebih dari satu protein antigenik untuk digunakan sebagai target.
interpretasi hasil dari diagnostik untuk antibodi, antivirus, respon antibodi pada pasien tergantung pada usia, status gizi, kondisi medis, dan obat-obatan yang ada. Next. Kesimpulannya yaitu di antara berbagai metode yang tersedia untuk mendeteksi COVID-19, RT-PCR adalah metode yang banyak digunakan. Selama keadaan darurat pandemi, kekurangan sumber daya seperti kit PCR adalah hal biasa. Oleh karena itu, penting untuk memiliki beberapa pilihan metode diagnostik teknologi baru seperti diagnostik berbasis CRISPR dan penerapan pendekatan praktis untuk aplikasi POC seperti RT-LAMP akan memberikan sistem pengujian yang cepat, sederhana, biaya standar, stabil, dan stabil pada suhu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.